Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, yang terhormat Kepala Sekolah SMP dan SMK Islam Darussalam, yang terhormat Dewan Guru SMP dan SMK Darussalam, juga teman-teman seperjuangan siswa-siswi SMP SMK Islam Darussalam yang kami cinta banggakan. Syukur alhamdulillah, kita di pagi hari ini yang spesial ini dikaruniai anugerah yang luar biasa untuk bisa berkenan melakukan kegiatan upacara kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam jangan sampai sedikit pun terlupakan kepada sang revolusioner Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai orasi kemerdekaan ini, saya sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, juga semua staf Dewan Guru, yang mana hari ini baru pertama kali saya berkesempatan untuk diberikan amanah memberikan sambutan di momen yang spesial ini, di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ada 3 poin besar yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah refleksi kemerdekaan yang sederhana bagi kita semua itu adalah hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Tidak ada nilai perjuangan yang lebih mulia untuk saat ini yang bisa menggantikan perjuangan-perjuangan para pahlawan pendahulu kita yang bisa kita lakukan, kecuali memuliakan apa yang sudah ditinggalkan, yaitu tanda perjuangan bernama Sang Saka Merah Putih. Akhir-akhir ini di beberapa wilayah di sesama tanah air kita sedang viral gerakan yang mengharamkan kita semua untuk hormat saja kepada bendera merah putih. Gerakan kelompok ini sudah merasuki, bahkan sudah mulai masuk ke kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kita. Hal ini menjadi dilema yang rumit sebenarnya bagi yang pertama, bagi pemangku kekuasaan bangsa ini, dan yang kedua bagi kita yang bukan apa-apa ini. Nanti disikat, kita dianggap otoriter gitu kan, tapi dibiarkan malah merajalela. Nah, latar belakang ini yang ingin kami sampaikan kepada kita semua yang ada di tempat ini pada pagi hari ini, bahwa guru-guru kita secara hukum agama, mau itu fikih, usul fikih, tasawuf, tauhid, akhlak dan sebagainya, itu sudah bersepakat bahwa hormat kepada bendera merah putih itu adalah bentuk syukur kita atas anugerah Allah yang sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita Indonesia. Itu diteguhkan dengan jargon hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah tanda perjuangan. Perjuangan melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan,
dan ketidakmanusiawian saat itu. Saat bangsa kita dijajah semena-mena oleh kelompok manusia lainnya. Terus tanda apa yang paling bisa mewakili dari jerih payah perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita dulu? Semua negara di dunia bersepakat bahwa bendera adalah tanda. Bendera adalah gambaran yang paling sederhana dari yang namanya martabat bangsa, harga diri wilayah, dan rekam jejak yang nyata perjalanan sejarah, serta cita-cita mulia masa depan yang indah dari bangsa yang bernama Indonesia. Bendera itu adalah sangsaka merah putih. Nah, makanya menjadi heran gitu, ketika kita yang sudah diberi keleluasaan, diberi nikmat yang sudah tiada batas, ketika disuruh hormat kepada bendera itu dianggap main-main. Tidak ada rasa bergetar sedikit pun di hati kita untuk mewakili cinta kita kepada tanah air ini hanya dengan hormat kepada bendera. Rasa-rasanya ini bisa kita nilai sebagai sikap yang mengingkari nikmat. Maka dari itu, momen kemerdekaan ini seharusnya bisa menjadi momentum awal bagi kita yang sedang tidak bisa atau tidak tahu caranya mencintai bangsa ini. Maka setelah ini, setiap sangsaka merah putih ini berkibar, berikan penghormatan terindah gitu, semampu kita. Kalau harus hormat, kita hormat. Kalau harus diam, kita diam. Intinya bahwa tunjukkan kemuliaan akhlak kita untuk menghargai jasa-jasa pahlawan, menghormati lambang negara bernama bendera merah putih. Maka dari itu, setelah momen kemerdekaan ke-77 tahun bangsa Indonesia ini, tidak ada lagi ceritanya setiap hari Senin, setiap ada momen-momen pengibaran bendera, kita main-main. Karena kita tugasnya hari ini itu cuma hormat. Pendahulu kita itu dulu mengisi tempat harus berjudi nyawa. Jika menang, jika kalah kita mati. Jika menang, ya hari ini yang bisa kita rasakan. Kita bisa menikmati tanah dan air yang bisa kita kelola untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga amanat upacara kemerdekaan 77 bangsa Indonesia ini adalah tidak perlu panjang lebar, bahwa hari ini harus mulai dibangun kecintaan kepada bangsa Indonesia melalui bagaimana caranya kita memuliakan sangsaka merah putih. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi malam kita mendapatkan kabar yang membahagiakan, yang seakan-akan menjadi kado terindah buat Yayasan Darussalam, bahwa di lomba gerak jalan kita semua mampu membuktikan dan membawa pulang juara umum, yaitu membawa pulang piala bergilir lomba gerak jalan se-Kecamatan Waringin tingkat SMA dan SMP. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti di akhir mungkin ada acara seremonial pemberian penghargaan ini kepada semua yang sudah berjuang seperti itu. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah semboyan pendidikan dan perjuangan gotong royong. Nah, dari cerita indah berhasilnya kita membawa pulang piala bergilir lomba gerak jalan,
yang dengan piala tersebut menjadi tanda bahwa kita semua dianggap berhasil, dianggap sukses. Nah, tidak ada sebaik-baiknya kebijaksanaan kita melihat apa yang sudah ada ini semata-mata hanya untuk sebagai pelajaran hidup gitu. Maka menurut saya itu adalah contoh sederhana dari arti keberhasilan perjuangan gotong royong. Semua unsur saat ini, baik kalian yang sedang berjuang di lapangan kemarin, kami Dewan Guru yang mendampingi, dan semua yang di belakang layar yang mendukung dan mendoakan. Nah, itu adalah hasil dari kelompok yang bernama Yayasan Darussalam, SMK dan SMP Darussalam. Nah, ini contoh kecil perjuangan yang dibawa dengan semboyan pendidikan kita yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sang tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang kata-kata ini sudah melekat di dada kalian. Di mana yang artinya adalah yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangun semangat, dan yang di belakang memberi dukungan. Kemarin itu siapa yang tidak berjuang? Tidak ada. Saya sampaikan kepada semua yang menertawakan teman-teman yang sedang berjuang saat itu, kalau jadi penonton, jadilah penonton yang baik. Teman-teman kalian yang berjuang itu sudah satu langkah lebih baik daripada kalian. Maka penonton yang baik itu adalah mendukung dan mendoakan saja. Itu grup yang katanya tidak bisa tertib, nakal gitu kan. Teman-teman kalian yang tidak mau diajak buat ikut lomba, apakah mereka tidak berjuang? Mereka berjuang, tapi dengan cara mereka sendiri. Maka saat itu saya sampaikan itu kepada teman-teman bahwa ketika kamu sudah tidak sanggup ikut berjuang seperti yang lain, maka saya tegaskan untuk juga ikut turun di lapangan perjuangannya teman-teman, dibantu kawal itu teman-teman dan saudara-saudaranya, takut ada apa-apa nanti di jalan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu yang katanya nakal-nakal itu dari awal sampai akhir nelpon saya, menanyakan ini saya tugasnya apa, mau diposisikan di mana, dan apa yang mau dilakukan. Walaupun sengaja saya tidak angkat gitu. Yang pada akhirnya ternyata mereka juga sampai di finish bersamaan dengan teman-teman yang lain yang sampai dengan di finish juga dengan keadaan selamat seperti itu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa mereka mungkin memang ada di belakang, tetapi mereka menempati tempat dengan baik. Mereka memberi dukungan yang konkret, bahwa penonton yang baik adalah yang ikut mendukung berjuang walaupun tidak sama dengan yang lain. Tepuk tangan untuk mereka. Yang di depan itu ya kalian semua yang berjuang di lapangan, yang dengan susah ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Tepuk tangan juga untuk kalian. Dan yang terakhir yang ada di tengah, kami Dewan Guru dan sahabat-sahabat kalian yang sudah kadung tidak mampu buat ikut, yang menitipkan doa baik kepada kalian, semoga sukses, semoga nanti menang dan sebagainya, itu menempati ruang di tengah dengan cara membangun semangat yang sempurna. Tepuk tangan juga untuk Dewan Guru.
Nah, begitu semboyan Kiai Haji Hajar Dewantara itu merefleksikan kegiatan perjuangan. Nah, ini berlaku di semua rombongan kegiatan perjuangan yang prinsipnya memegang prinsip gotong royong. Begitu cara kita berjuang. Begitu juga cara kita untuk menang, seperti itu. Merdeka! 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 Terakhir, semua ini nyambung dengan nasihat-nasihat ulama yang ada di sekitar kita, yang sudah memberikan nasihat bahwa lakonin lakonah, jalanin jalanah, kenengin kenengna. Namunlah sukses, tolongin tetanggana. Maka jangan sengaja hilang untuk dicari. Jangan sengaja lari untuk dikejar, dan jangan sengaja sakit untuk disembuhkan. Perjuangan tidak sebercanda itu, kawan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!